Rubianto Ruby. Halo yo, what's up? Nah, ketemu lagi nih dengan gue Rubianto Ruby. Oke, beberapa hari ini gue lagi demen nih sama anime yang bertema aliran waktu. Dan entah kenapa gue suka aja dengan anime kayak gini. Dan biasanya setelah menonton anime kayak gini, gue pengen banget tuh rasanya balik lagi ke masa lalu buat merubah segalanya. Tapi itu tidak boleh ya. Bisa menyebabkan butterfly effect. Baiklah, kita balik ke topik. Gue kali ini bakal memberitahu ke kalian beberapa anime bertema perjalanan waktu yang bagus menurut gue ya. Apa saja kah itu? Kalian pasti penasaran kan? Seperti biasa, sebelum gue mulai, harap like dan subscribe channel gue serta follow akun Instagram gue di @rubianto_ruby. Oke, let's go! Dan mulai. 1. Doraemon. Siapa sih orang yang gak kenal nih anime? Anime yang terkenal dengan robot kucing biru yang ikonik banget nih. Dengan kata-katanya yaitu baling-baling bambu. Ya, pasti kalian udah tahu dah anime ini. Bercerita tentang robot kucing biru yang bernama Doraemon yang berasal dari masa depan, kembali ke masa lalu untuk bertemu Nobita. Dia mencari Nobita agar membuat hidup Nobita lebih baik, agar tidak diganggu terus oleh Giant dan juga Suneo. Dan di endingnya bisa menikah dengan Shizuka. Sampai sekarang nih anime masih tayang di TV Indonesia dan masih banyak banget penggemarnya. 2. Inuyasha. Anime ini merupakan anime yang paling disukai sama wibu galau zaman all. Bercerita tentang seorang wanita bernama Kagome. Suatu hari dia tidak sengaja nih kecemplung ke sumur di sebuah kuil di belakang rumahnya. Tapi ternyata sumur itu adalah gerbang yang menghubungkan masa depan dan masa lalu, atau bisa disebut abad pertengahan juga sih. Atau mungkin dunia itu masuknya isekai ya. Gue juga agak bingung. Ya, pokoknya intinya masuk ke masa lalu lah. Terus di situ Kagome bertemu Inuyasha, seorang manusia setengah siluman. Nah, dimulailah petualangan mereka di situ untuk membasmi para siluman dan mengumpulkan pecahan bola Shikonotama yang bisa memperkuat siluman. 3. Re:Zero. Yap, anime yang bercerita tentang Subadrun yang menolak Rem karena lebih mencintai Emilia. Hanya wibu doang dah yang tahu. Oke, anime ini bercerita tentang Subadrun yang suatu hari itu keluar dari Indomini dan tiba-tiba masuk isekai atau dunia lain. Ya, walaupun ini anime isekai, tapi ada unsur perjalanan waktunya loh. Di anime ini, setiap Subadrun mati, dia akan kembali ke masa lalu untuk mengulang kesalahannya. Walaupun hal itu sampai membuat Subadrun depresi karena dia sempat melihat teman-temannya terbunuh di depan matanya. Ya, intinya anime ini ceritanya bagus lah. Dan anime ini juga ada waifu sejuta umatnya yang bernama Rem. Nah, biar kalian suka nih, para pecinta Rem, gue kasih bonus deh habis ini. Bukan. Dari nol lagi. Meow. Ini orang apa ya? 4. Hello World. Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Naomi yang kembali ke masa lalu. Sebenarnya bukan asli masa lalu sih, tapi data masa lalunya. Di situ dia memberitahu data masa lalunya bahwa dia akan mendapatkan pacar bernama Ruri. Tapi kisah cinta mereka hanya berlangsung sesaat saja. Bahkan belum sempat jalan-jalan bersama. Karena si Ruri keburu kesambar petir dan pingsan, tidak sadarkan diri sampai 10 tahun. Akhirnya di situ, Naomi masa lalu berusaha keras untuk menyelamatkan Ruri masa lalu dengan sarung tangan ajaib pemberian Naomi dari masa depan. Walaupun jika Ruri terselamatkan, dunia akan hancur. Gue suka nih anime karena menggunakan model 3D, tapi rasanya kalau ditonton masih kayak 2 dimensi. 5. Tokiwo Kakeru Shoujo, atau cewek yang bisa melompati waktu. Anime ini bercerita tentang seorang wanita bernama Makoto. Suatu hari, dia kena sial mulu dan mengalami hari yang berat. Hingga dia menemukan sebuah alat ajaib nan aneh di sebuah lab. Dan saat dia pulang,
dia sempat tertabrak kereta. Tapi bukannya meninggal, dia malah kembali ke masa lalu. Dan mengetahui bahwa alat yang ditemukan di lab itu, ya adalah mesin pelompat waktu yang membuatnya bisa kembali ke masa lalu. Akhirnya, dengan bisa melompati waktu, dia bisa mengubah masa depannya yang penuh sial menjadi keberuntungan. Tapi karena hal itu, masalah baru pun muncul. Apa masalahnya? Kalian tonton saja biar gak spoiler. 6. Mirai no Mirai. Anime ini menurutku lumayan unik karena mengambil sudut pandang dari seorang bocah bernama Kun. Kun ini suatu hari punya adik bernama Mirai. Nah, di sini karena kehadiran Mirai, Kun merasa tidak diperhatikan lagi sama orang tuanya, hingga membuatnya cemburu dan iri dengan adiknya sendiri, yaitu si Mirai. Sampai berpikir untuk menyingkirkannya dengan terus melukai si Mirai. Tapi tiba-tiba, Mirai dari masa depan yang sudah menjadi anak SMP muncul entah dari mana untuk memberitahu Kun agar dia tidak menyakiti Mirai masa lalu. Tapi yang namanya bocah ya, susah dibilangin, masih aja bandel. Hingga suatu saat si Kun tersadar karena suatu kejadian yang merubah hidupnya. 7. Inazuma 11 Go Chrono Stone. Anime yang satu ini temanya agak unik nih. Jadi si karakter utama yang bernama Arion Servin, atau kalau di bahasa Jepang itu namanya Tenma. Suatu hari, Arion yang suka sekali sepak bola ingin bermain sepak bola dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya seakan lupa dengan sepak bola. Setelah beberapa saat, akhirnya Arion menyadari bahwa sepak bola sudah dihapus dan dilarang. Arion masih belum bisa menerima hal itu, sampai dia bertemu sekelompok pemain sepak bola misterius yang datang dari masa depan. Kelompok sepak bola itu menyerang Arion agar dia juga melupakan sepak bola. Arion sudah hampir frustasi, sampai akhirnya dia diselamatkan oleh seorang anak bernama Feirun. Plus jangan tanya gue ya, gender nih anak, soalnya gue juga nggak tahu, tapi kayaknya dia trap dah. Ya udah, akhirnya setelah diselamatkan oleh Fei dan diceritakan semua yang terjadi, mereka berdua, Arion dan Fei, akhirnya berpetualang menjelajah waktu demi menyelamatkan sepak bola. 8. Erased, Kota Tanpa Diriku. Berkisah tentang seorang yang memiliki kejadian masa lalu yang buruk bernama Fujinuma. Karena hal itu, di masa depan, dia akhirnya memiliki kekuatan yang bernama Revival, yang membuatnya bisa kembali 5-10 menit ke masa lalu. Suatu hari, dia tidak sengaja menemukan ibunya dibunuh seseorang. Demi mengungkap siapa pembunuhnya, dia berjuang keras menggunakan kekuatan revivalnya dan akhirnya kembali ke masa lalu. Beberapa hari sebelum kenangan buruknya terjadi, yaitu 18 tahun yang lalu. Di sini, dia berusaha untuk menyelamatkan teman masa kecilnya dari pembunuh yang sama yang membunuh ibunya, serta mengungkap kedok siapa sih pembunuh itu. Walaupun akhirnya dia dijebak oleh si pembunuh sampai koma selama 15 tahun. 9. Mirai Nikki atau catatan masa depan. Bercerita tentang Amano Yukiteru yang suatu hari tiba-tiba mendapatkan sebuah catatan masa depan dari ponselnya. Catatan itu memberitahu Yuki semua informasi di masa depan dengan detail, sehingga membuat Yuki bisa tahu kalau di depan bakal ada masalah. Akan tetapi, yang punya catatan masa depan bukan hanya dia, melainkan banyak orang. Nah, orang-orang yang memiliki catatan masa depan ini diharuskan saling membunuh satu sama lain. Orang yang berhasil bertahan dari survival game ini, dia akan menjadi penguasa segalanya atau dewa. Yuki tidak menyadari hal itu, hingga suatu hari dia diselamatkan oleh Ratu Yandere bernama Gasai Yuno. Buat yang belum tahu dia, ntar gue kasih notif dah di atas, list Yandere waifu. Yuno menyelamatkan Yuki dari dead end, dan akhirnya mereka berpetualang bersama mengalahkan para pemilik catatan yang lain. 10. Steins Gate. Anime ini merupakan anime bertema perjalanan waktu terbaik yang pernah gue tonton.
Berkisah tentang seorang bernama Okabe Rintaro yang menderita sindrom Chunibyo akut yang membuatnya berpikir bahwa dia adalah ilmuwan gila. Suatu hari, bersama kru laboratorium dan seorang wanita jenius bernama Makise Kurisu, dia berhasil membuat mesin waktu bernama Ponsel Microwave, walaupun pertama hanya bisa mengirim pesan ke masa lalu. Tapi hal itu bisa merubah masa depan. Hanya Okabe Rintaro yang masih mengingat kejadian yang terjadi sebelum masa depan dirubah. Karena dia memiliki kemampuan yang unik, yaitu Reading Steiner. Tapi perubahan masa depan membuat sebuah masalah yang serius yang mengakibatkan teman masa kecilnya Okabe Rintaro yang bernama Mayuri, yang suka bilang tut-turut, meninggal. Gue gak mau terlalu banyak spoiler. Intinya, ntar Okabe Rintaro bakal mengulang ke masa lalu terus dan terus menerus untuk menyelamatkan teman-temannya, sampai membuatnya hampir gila. Tapi endingnya gue akuin perfect banget. Walaupun beberapa episode awal bikin bingung sih. Bonus Life is Strange pertama. Yap, ini memang bukan anime, melainkan lebih ke game. Tapi gue masukin ke sini karena ceritanya yang bagus banget and top marko top. Dan tentunya bercerita tentang aliran waktu. Ceritanya itu tentang Max, seorang mahasiswi sebuah sekolah di suatu kota. Suatu hari, dia bertemu teman masa kecilnya bernama Chloe yang terbunuh di toilet. Saat Max berusaha menyelamatkan temannya itu, tiba-tiba dia kembali ke masa lalu. Dan ternyata, selama ini Max punya kekuatan memutarbalikkan waktu. Akhirnya, di situ petualangan Max dimulai. Dia terus menggunakan kekuatannya, yang akibatnya terjadi butterfly effect, yang mengakibatkan kehancuran kota. Di ending, kita disuruh memilih, mau menyelamatkan temannya atau menyelamatkan kotanya. Nah, itu tadi daftar anime bertema perjalanan waktu terbaik menurut gua. Apalagi nih anime perjalanan waktu yang bagus menurut kalian? Bisa komen di bawah, siapa tahu bisa jadi list tontonan buat gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video gue bermanfaat. See you again and bye-bye. Dah. I want to change the world, menembus kencangnya angin. Tak ada yang ku takuti dan keberanian. Dan dengan serpihan senyuman, change my mind, tak kehilangan.